Bersama-sama kami mengucap syukur Tuhan, Engkau kemenangan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biarkan kebenaran firman-Mu dibagikan dan biarkan kemuliaan-Mu dinyatakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ada semua sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Satu hal dari dulu yang membuat saya agak kebingungan, yaitu kapan waktu harus maju ke depan. Karena biasanya undangan dari worship leader itu lirih sekali. Saya merasa ini waktunya atau tidak ya. Dari dulu sudah belasan tahun seperti itu. Dan khusus di gereja ini yang benar-benar malu sekali gitu ya. Seperti itu kayak apa ya, benar-benar seperti orang yang benar-benar sungkan. Seperti itu. Anda boleh panggil saya ya, seperti itu tidak masalah. Seperti itu. Jadi gunakan artikulasi suara yang jelas. Pendeta, maju ke depan. Ya. Ya, kalau Anda dengan lirih, ya, gitu Pak. Setelah itu matanya terpejam. Saya ini membedakan roh. Nih, gue dipanggil nggak ya? Gue dipanggil nggak ya? Gitu ya. Seperti menunggu pacar, gitu ya. Seperti itu. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel 3. Saya terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang kekinian dan gaul ya. Contoh sore yang berbahagia. Nah, orang yang kritis itu akan tanya, "Loh, sore kok bisa bahagia? Apa-apaan ini?" Harusnya menggunakan SPOK. Ya kan? Subjek, predikat, objek, keterangan. Kok sore yang berbahagia? Sore itu tidak bisa bahagia. Yang bahagia itu manusia. Repot kalau menghadapi jemaat model kayak gini gitu ya, seperti itu. Pagi yang berbahagia, pernah nggak Anda pikir pagi kok bisa berbahagia? Ya enggak? Sore yang berbahagia, kok sore bisa berbahagia? Harusnya yang berbahagia itu cuma manusia ya, yang punya emosi, tubuh, jiwa dan roh. Nah, saya baru sadar juga, oh iya ya, kok pagi yang berbahagia, sore yang berbahagia, minggu yang luar biasa. Emangnya hari Minggu bisa luar biasa? Ya kan? Padahal itu tidak ditempatkan menurut orang masing-masing. 1 Samuel 3. Ini luar biasa banget, 1 Samuel 3. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ya, matanya sudah kabur dan zaman dulu tidak ada kacamata, tidak ada soft lens. Ya, mereka betul-betul hidup dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidur kembali, main Androidmu sampai pagi, lihat film Korea, Samuel." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun. Lalu pergi mendapatkan Eli setelah berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil aku, anakku, tidurlah kembali. Selesaikan serial layangan putusmu," kata mereka seperti itu. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Samuel mendengar suara Tuhan, tetapi dia tidak tahu kalau itu suara Tuhan. Karena dia belum mendapatkan firman Tuhan yang dinyatakan kepadanya.
Dia belum mendapat pengenalan bahwa itu adalah suara Tuhan. Dan sesuatu yang menarik sekali, seringkali di antara kita ingin mendengar suara Tuhan. Mengenai jodoh, mengenai kuliah, mengenai masa depan. Tetapi sayangnya kita nggak mengenal firman Tuhan. Sehingga dengan mudah kita disesatkan, ini suara pribadi, suara hati, atau suara siapa. Pada waktu saya pemuda remaja, saya bilang sama Tuhan, saya mengidolakan satu bintang film dan saya rindu kelak jodoh saya seperti bintang film itu. Setelah saya bertobat, saya sadar bintang film itu tidak mungkin mau sama saya. Gitu ya, seperti itu. Tetapi waktu saya sadar. Dan banyak orang yang tidak sadar. Kita mengidolakan bintang film, boys band, Korean band. Kita sampai begitu fanatiknya sama mereka. Tetapi kita nggak sadar, belum tentu mereka mau sama kita. Ya kan? Itu problem utama. Dan itu problem utamanya. Dan para cowok tersenyum bahagia. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin peluang Anda ketika firman ini dibagikan menjadi lebih besar daripada semula. Karena apa? Karena cewek-cewek yang menyukai boys band Korea akan beralih menyukai produk-produk dalam negeri. Nah, berikutnya dikatakan di sini, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli dan berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli, katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli, ya, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Siapa yang rindu mendengar suara Tuhan? Angkat tangan. Pingin untuk masa depan, untuk jodoh, untuk apapun juga kita rindu mendengar suara Tuhan. Kata mendengar diambil dalam bahasa Ibrani yang artinya syama. Atau kalau kita kenal dengan nama Shema. Kata mendengar di dalam bahasa Ibrani Shema artinya benar-benar taat. Benar-benar melakukan apa yang menjadi kerinduan orang yang mengucapkannya. Seringkali kita rindu mendengar suara Tuhan. Tetapi kita tidak pernah melakukan kerinduan dari suara Tuhan itu. Itu namanya bukan mendengar suara Tuhan. Karena kata Shema adalah mendengar dan melakukan yang menjadi kerinduan Tuhan, yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ini adalah sebuah problem yang luar biasa. Ketika anak-anak Tuhan mendengar suara Tuhan, mereka cenderung memilah-milah mana suara yang sesuai dengan seleraku. Dan mereka tidak melakukan menjadi kehendak Tuhan. Dan sejak saat itu, Tuhan tidak pernah lagi berbicara di dalam hidupnya. Karena kata mendengar, Shema atau Syama, ini membuat sebuah dua pengertian. Kalau Anda lihat di dalam terjemahan kata Syama atau Shema, benar-benar melakukan apa yang dia dengar. Itu katanya. Berbicaralah kepadaku, aku siap mendengar. Bukan hanya mendengar, tetapi melakukan yang menjadi semua kerinduannya. Semua kerinduan Tuhan di dalam hidupnya. Banyak problem-problem yang tidak terselesaikan di dalam kehidupan ini. Karena kita ini cuma mendengar suara Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Padahal mendengar dan melakukan itu satu paket dengan kata Shema di dalam bahasa Ibrani.
Seringkali ketika Tuhan berkata jangan, kita tahu itu suara Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, maka kita masuk di dalam pencobaan yang tiada henti dan permasalahan yang tiada henti. Seringkali Tuhan berkata, ketika saya melayani beberapa tahun yang lalu, ada seorang yang sedang memulai usaha, dia berkata, mau usaha ini, saya berkata jangan. Ya aku tahu itu suara Tuhan, tapi dia tidak melakukannya, resiko tanggung sendiri. Seringkali orang berusaha untuk mendengar apa yang mereka ingin dengar. Dan ini bukan suara Tuhan. Tanyakan kepada suaramu sendiri. Suara Tuhan tidak mungkin bisa kita atur. Suara Tuhan mengandung kata syema. Ini mengandung kata penyerahan juga. Jikalau engkau tidak menyerahkan hatimu kepada Tuhan, maka kamu belum mendengar suara Tuhan. Mendengar, melakukan, dan melakukannya dengan hati itu satu paket. Oleh karena itu bahasa Ibrani sangat kaya artinya. Shema Yisrael. Ya kan? Israel itu mendengar. Mendengar itu melakukan dengan hati. Mendengar itu melakukan dengan sungguh-sungguh. Melaksanakannya dengan gembira dan sukacita. Satu kata, ketika ditafsirkan di dalam bahasa Indonesia, itu kaya kata. Sudahkah engkau mendengar suara Tuhan dan melakukan yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidupmu? Anak-anak muda, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah bermaksud jahat di dalam kehidupan kita. Ia ingin memakai kita di dalam sebuah dimensi, di perkuliahan, di dunia kerja, di dalam sebuah level yang tidak Anda pernah ketahui sebelumnya. Tapi diperlukan ketaatan yang sungguh-sungguh. Banyak orang yang berkata, ya ada anak saya dengar suara saya, tahu itu suara saya. Tetapi kadang tidak melakukan. Jangan makan es krim banyak-banyak ya. Iya Pak, tapi tidak melakukan. Itu bukan syema namanya. Sehingga ketika gigi sakit, dia mulai mengeluh. Tentu saja saya sebagai bapak yang baik, saya mengobati dia. Saya dalam tanda kutip mendoakan dia. Tetapi ada akibat ketidaktaatan yang dia harus tanggung, yaitu gigi sakit. Dan seringkali anak-anak Tuhan seperti itu. Ketika Tuhan mau membuat kita di dalam next level, dipakai di kuliah, dipakai di dunia kerja, iblis tidak terima. Iblis berusaha untuk menggiring kamu di dalam kutuk-kutuk yang sebenarnya sudah dibebaskan di dalam nama Kristus Yesus. Kalau kamu punya keluarga yang keturunan minum-minuman keras, keturunan narkotika, padahal kutuk itu udah harusnya bebas di tangan kamu. Tetapi karena ketidaktaatan kepada suara Tuhan ini berakibat fatal. Kutuk tidak akan pernah bisa masuk di dalam diri orang-orang yang taat sama Tuhan. Ya. Jadi orang yang taat sama Tuhan, yang sudah dibasuh oleh darah Yesus, yaitu benar-benar melakukan menjadi kehendak Tuhan, tidak akan pernah bisa kutuk itu menyentuh. Haram hukumnya bisa menyentuh anak-anak Tuhan. Tetapi iblis ini tahu waktunya sudah dekat di akhir zaman ini. Kalau bisa dia akan menggeret sepertiga anak-anak Tuhan masuk di dalam lingkarannya, circle-nya. Ia berusaha untuk membuat anak-anak muda, keluarga muda menyimpang dari jalan-jalan kebenaran Tuhan. Dan banyak orang yang kepingin sukses secara cepat dan itu berakibat fatal di dalam kehidupannya. Bahwa sukses itu diperlukan proses. Proses, ya. Oleh karena itu keraslah terhadap proses. Belajarlah setia terhadap hasil-hasilnya. Banyak orang gak mau keras terhadap proses. Tidak sabaran di dalam hasil. Oleh karena itu tidak pernah mendapatkan yang terbaik bagian dari Tuhan. Kayu salib
menunjukkan Yesus sudah mati buat semua kutuk kita. Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk narkotika, obat-obatan, minum-minuman keras. Kristus sudah mati buat kita. Kristus sudah menebus dosa-dosa kita. Dia ingin kita menjadi ahli warisnya. Artinya apa? Contoh kayak gini. Saya bekerja keras. Saya bukan dilahirkan dari keluarga yang kaya raya. Saya bekerja keras, pulang sampai larut malam. Saya selalu menyediakan untuk family time, family keluarga. Karena saya imam di dalam keluarga, saya harus betul-betul bekerja lebih lagi, melayani lebih lagi. Dengan satu tujuan, anak saya besok punya kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang saya miliki. Ketika saya sudah menerima anugerah dan berkat-berkat Tuhan, saya rindu anak saya menjadi ahli waris saya dan menikmati seluruh berkat-berkat yang lebih lagi. Bukan hanya anak jasmani, anak-anak rohani, saya menginginkan demikian. Hanya orang tua yang stres, yang merasa tersaingi dengan kesuksesan anak-anaknya. Hanya saudara yang gila yang merasa tersaingi dengan kesuksesan saudara-saudara di sekitarnya. Ini orang belum dibentuk oleh Tuhan Yesus, belum menyerahkan hidupnya total di dalam kendalinya Tuhan. Belum syema sama Tuhan, belum mendengar suara Tuhan. Sebelum saya mengenal Yesus, saya selalu iri hati dengan banyak orang. Iri hati dengan kehidupan teman saya, sahabat saya, bahkan saudara saya. Ketika mereka dapat nilai 80, saya menjadi begitu panasnya. Padahal nilai saya sering 100. Lalu kenapa? Karena saya tidak aman dengan diri saya. Pada waktu SMA, perguruan tinggi, semester-semester awal, saya tidak aman dengan diri saya. Saya merasa bahwa saya yang layak diberkati, saya yang layak dapat nilai paling bagus. Saya tidak nyaman jikalau ada orang lain yang menyamai saya atau kira-kira di bawah saya sedikit. Saya ingin mereka betul-betul di bawah saya banyak. Tapi di satu sisi ketika mereka di bawah saya banyak, saya juga kasihan ya gak naik kelas. Repot toh. Hati yang belum dipulihkan Tuhan Yesus itu mengandung konflik terus. Konflik, gak selesai. Dengar kabar ada keluarga lain lebih sukses. Mulut ngomong, aku turut berbahagia. Hati marah luar biasa. Ya seperti kalian lah datang ke wedding gitu ya. Ke weddingnya teman. Oh sukses ya, aku turut berbahagia. Yakin turut berbahagia? Gombal. Sebagian itu cuma lip service, kata-kata. Sebagian tulus. Sebagian lagi harusnya aku yang di sana. Itu lagu gitu ya. Seperti harusnya aku yang di sana. Ya kan? Harusnya aku seorang pria yang menemani suamimu. Salah gitu ya seperti itu. Aku seharusnya seorang pria yang menemani kamu. Wah pokoknya iri marah. Setelah ikut Yesus, apakah perasaan itu tidak ada sama sekali? Ada. Saya masih bisa iri. Saya masih bisa sakit hati. Saya masih bisa tersaingi. Tetapi ketika saya melakukan kehendak Tuhan, ketika saya iri, saya malah memberkati. Saya permalukan iblis. Ada teman saya doakan, sukses. Loh, saya aja doa buat diri saya sendiri baru 10 tahun suksesnya. Ini saya doakan 1 hari, besoknya dapat tender besar. Iri enggak ketika dia berkata shalom, Kakanda terkasih, wah gitu ya. Berkat doamu saya dapat tender besar. Terima kasih. Turut berbahagia? Enggak. Manusia lama mulai menggoda dan menari-nari. Kau doa 5 tahun baru sukses.
Ini apa-apaan Bapa di surga. Doain 1 hari, besoknya dapat tender. Ketika saya berkata, wih saya berbahagia dengan kamu. Hati saya nggak enak. Jujur itu manusiawi. Tapi saya tahu itu dari setan. Saya permalukan setan. Tak doain lagi ya. Kamu besok lebih diberkati lagi. Sakit. Saya doain lagi ya. Kamu besok lebih diberkati. Terima kasih Kakanda gitu ya. Seperti itu. Terima kasih, terima kasih. Saya doain terus. Sampai dia benar-benar diberkati. Dan saya tidak ada perasaan sedih sama sekali. Itu jurus mempermalukan iblis di dalam kehidupan kita. Aku rindu mereka benar-benar mengenal kasih Tuhan. Jadi Anda jangan terintimidasi ketika ada suara-suara, duh temanku ya kan enak banget perjalanan hidupnya. Keluarga kaya raya, kuliah tepat waktu. Kalau aku ini kuliahnya tidak tepat sasaran tepatnya. Ya kan? Kuliah yang harusnya 4 tahun ku tempuh 8 tahun. Atau ku tempuh 7 tahun supaya kelihatannya sempurna dan rohani. Ya kan? Aku ini kayaknya gak selesai-selesai. Semester akhir sudah dapat pacar. 2 tahun, 3 tahun kemudian sudah persiapan pertunangan. Lah aku masih sendiri. Tuhan, aku kecewa Tuhan. Aku kecewa padahal dia yang aku layani di retreat Tuhan. Aku patahkan kutuk keturunannya. Aku patahkan Tuhan. Coba gak aku patahkan. Supaya dia gak diberkati. Jahat kadang hati manusia ini. Hati manusia ini begitu banyak intrik dan trik. Di depan bicara apa, di hati, di pikiran berbicara apa. Tetapi sekali lagi, permalukan iblis. Ketika saya ikut Tuhan Yesus, adik saya dapat orderan. Hati saya bahagia dan tulus. Pikiran, ucapan, ada air mata keluar. Wih, Tuhan dahsyat. Adik saya bisa memperoleh mobil. Wih, Tuhan dahsyat. Saya termenung melihat hidup saya. Kok bisa ya Tuhan ubah saya? Padahal saya ini orang yang selalu jealousan dulu. Di SMA selalu cemburu. Apapun dicemburui. Lucu. Orang punya kucing aja gue cemburu. Ya kan? Orang dicakar kucing gue juga cemburu. Kenapa? Kenapa kucingnya kok lebih perhatian sama dia? Lo aneh orang ini. Aneh. Karena masa lalu yang suram di dalam kehidupan saya. Tetapi ketika Tuhan ubah. Bukannya saya nggak punya perasaan tertentu. Kalau sama keluarga saya jarang punya perasaan iri hati sekarang. Nggak pernah. Jarang. Tapi kami sama orang-orang yang didoakan tiba-tiba eman rek didoano. Ya coba doain diri sendiri gitu ya. Seperti itu kan gimana sih? Gimana? Dia juga bukan bergereja di tempat saya. Perpuluhannya juga gak jatuh kok. Gak usah lah gitu ya. Tapi Tuhan berkata. Ini kalau Tuhan bilang Samuel. Dia berkata Daniel. Yes Lord, mana singanya? Enggak gitu gua. Tapi saya bilang Tuhan. Daniel, kenapa hatimu panas? Saul, kenapa hatimu panas? Oh, saya berkata, Tuhan, bayangin, saya ngerintis 5 tahun Tuhan. Tidak pernah dapat tenderan segitu gede. Ini kemarin, dia berlinang air mata. Saya doakan Tuhan, saya doakan tuh dengan maksud kutuknya itu jangan cepet-cepet Tuhan gitu ya. Biar dia menikmati proses kesakitan dikit lah Tuhan seperti saya gitu ya. 5 tahun, 5 year Tuhan. Kalau bahasa Mandarinnya unyen gitu ya, seperti itu. Bayangin Tuhan, dia 24 jam dijawab, dibereskan semua.
semua hutang-hutangnya lunas. Gua ya mau Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kau tidak tahu air matanya. Kamu cuma alatku. Shema. Dengar, lakukan dengan riang gembira. Dan aku punya berkat-berkat yang lain. The extraordinary blessing yang kamu gak pernah bayangkan sebelumnya. Haleluya. Manusia seperti itu. Selalu iri hati dengan orang-orang yang sebenarnya gak ada hubungannya dengan dia. Ketika kita mendengar. Ada orang di YouTube. Bisa beli rumah MM-an. Ada orang yang YouTubers yang kaya raya mendadak. Kita juga pingin. Kita mudah iri hati. Tetapi ketika kita menyalipkan keinginan kita bersama dengan Tuhan, pengurapan Tuhan itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Dia akan membantu kita memampukan apa yang sebenarnya kita nggak mampu lakukan. Dan kembali, ketika saya bekerja keras sebagai seorang ayah, melayani sebagai seorang ayah rohani, saya punya mimpi. Anak-anak saya, adik-adik rohani saya, kelak lebih nyaman, lebih enak daripada saya. Itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan lebih daripada kasih saya. Kutuk, sakit penyakit ditanggung Tuhan dengan satu tujuan bahwa anak-anak yang ditebus ini tidak perlu menikmati kutuk kembali. Tapi hidup di dalam anugerah dan perjalanan Tuhan. Saya pernah melayani satu keluarga yang kira-kira selalu meninggal di usia muda. Pokoknya sebelum 40 pasti ada sakit. Pasti ada maut. Aneh memang keluarga ini. Jadi pokoknya segar bugar ya, usia 38, 39, menginjak 40, tak. Stroke. Kaget kan? Dan itu 7 generasi. Gitu terus. Kutuk itu harus dipatahkan. Dengan kuasa dari darah Yesus. Ada seorang yang juga kami doakan di dalam pelayanan kami. Sudah belasan tahun kami melayani. Usaha gak pernah beres. Usaha dapat dikit, keluarnya banyak. Usaha dapat dikit, keluarnya banyak. Usaha dapat banyak, keluarnya lebih banyak lagi. Dan itu terus menerus, itu terus menerus, itu terus menerus, itu terus menerus. Saya berkata ini kutuk. Segala sesuatu yang tidak wajar ini kutuk. Dan mohon maaf, kutuk itu harus dipatahkan. Dan bagaimana kita mematahkan kutuk? Shema, dengar, cintai yang apa Tuhan suruh dan lakukan. Kutuk itu tidak akan berdaya di dalam kehidupan kamu. Saya punya kutuk iri hati. Tapi saya shema sama Tuhan. Saya dengerin. Aku mengasihi orang itu. Kasih juga. Ketika saya taat, kutuk itu patah. Anugerah Tuhan, penghiburan Tuhan luar biasa. Saya sering mengalami perasaan-perasaan tidak nyaman. Dengan hasil-hasil doa saya bahkan. Karena saya tahu orang itu jahat. Tidak berhak mendapat belas kasihan dari Tuhan. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya harus mendoakan dengan tulus. Dan ketika doa itu dijawab, saya mulai berperkara sama Tuhan. Mirip Nabi Yunus. Loh aku pikir stroke-nya gak langsung sembuh. Diobati sedikit-sedikit, disiksa dikit-dikit gitu loh Tuhan. Ben kapok gitu loh Tuhan. Kok langsung tiba-tiba sembuh gitu loh ya Tuhan. Padahal saya tahu orangnya gak beres ini. Kasih Tuhan itu gede. Bahkan lebih daripada yang saya bayangkan. Kasih Tuhan itu sempurna. Bahkan lebih daripada
Pandangan manusia bahwa Anda tidak layak menerima kasih karunia itu. Pandangan iblis bahwa Anda tidak layak terima kasih karunia itu. Mungkin Anda berpikir orang yang ngamuan, orangnya seperti ini, tapi kok diberkati ya Tuhan. Itu anugerah, itu special blessing, itu extraordinary blessing. Dan tahun ini saya berdoa. Dan Tuhan berkata bahwa kita akan mengalami the extraordinary favor. Favor di dalamnya ada faith. Favor di dalamnya ada blessing. Favor di dalamnya ada miracle. Favor di dalamnya ada love. Favor di dalamnya meliputi segala sesuatu. Asalkan hidup kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan, shema terhadap suara Tuhan, maka kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan yang luar biasa. Kasih Tuhan itu gede. Sekolah minggu pun tahu, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Selebar apa? Saya nggak ngerti. Tapi besar. Orang saya terharu dengan kebaikan Tuhan. Oh, blessing banget. Blessing banget. Tuhan itu tidak hanya baik dengan orang berbuat baik. Tapi seorang petobat baru yang berkata, Tuhan aku mau pulih. Kebaikan Tuhan langsung melawat orang itu. Luar biasa banget. Itulah Yesus yang saya kenal. Oleh karena itu anak-anak, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, belajar shema sama Tuhan. Bukan cuma dengar tok. Kalau Anda mendengar, Anda membuat di status. Yesus adalah kekuatanku. Padanya aku berserah. Iblis juga bisa bilang, bikin status. Yesus kekuatanku. Padanya aku takut. Iblis pun juga takut. Tapi gini loh. Ketika kamu tidak melakukannya. Ketika kamu tidak mempermalukan dagingmu. Kamu gak akan pernah bisa bertumbuh di dalam kasih dan anugerah dengan Tuhan. Saya permalukan. Kalau orang menyuruh saya 2 mil, saya akan melangkah 4 mil. Saya permalukan. Awal saya, sekarang sudah 90% waktu saya untuk melayani Tuhan. Dulu ketika awal-awal saya menjadi seorang pebisnis. Saya selalu punya prinsip ketika dipulihkan Tuhan. Ini adalah pekerjaanmu. Aku akan bekerja dengan giat. Ada iri hati. Kamu bayangin kamu. Dulu saya punya pegawai. Pegawai saya dapatnya lebih besar daripada saya. Iri gak kamu? Wiri bos. Contoh. Karena saya masih perusahaan kecil. Ada satu waktu badai itu muncul. Di mana saya tidak bisa menikmati hasil usaha saya, tetapi orang-orang yang mempercayakan dirinya di perusahaan itu yang menikmati. Iri enggak? Iri itu bukan cuma sebulan, pernah terjadi berbulan-bulan. Sampai hati saya ini ngenes. Saya kerja dari pagi sampai malam dapat segini. Mereka dari pagi sampai sore 3 kali lipat dari saya. Iri Tuhan, iri. Tapi Tuhan berkata, kamu nggak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Emang saya nggak tahu Tuhan. Tapi saya mencintai Tuhan. Saya mencintai jalan-jalan Tuhan. Saya nggak peduli orang lain mau hitung-hitungan waktu. Saya nggak pernah mau hitung-hitungan waktu sama Tuhan. Karena saya tahu saya melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya baru sadar. Saya mulai menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. 5 tahun kemudian. Menaburnya banyak. Padahal waktu itu dengan air mata. Tapi menuainya juga sangat bahagia. Saya bukan orang kaya raya, tidak. Tetapi kalau beli bakso bisalah. Sama rombongnya bisa lah, cuma rombong bakso aja kok ya. Kecuali maunya belum bisa.
Tapi suatu saat pasti bisa. Tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga muda yang dikasihi Tuhan, apakah engkau sungguh-sungguh syema sama Tuhan? Dari awal saya masuk ruangan ini, Tuhan berkata syema, syema, syema. Walaupun S3 ya bisa lupa, syema itu kan perasaan dengar suara Tuhan toh. Enggak, saya pelajari bahasa aslinya baru saja. Dan saya terkejut sekali, maknanya besar sekali. Syema, sudahkah engkau mendengar suara Tuhan? Sudahkah engkau melakukannya dengan girang, dengan semangat, dengan bersukacita, tanpa mengomel, tanpa menggerutu? Tuhan sedang mempersiapkan berkat-berkat yang luar biasa. Kamu gak tahu toh, berkat-berkat ini belum kamu nikmati. Tapi ketika masa tuamu kelak, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan. Itu berkat loh. Itu anugerah loh. Kamu disayang Tuhan, digendong Tuhan. Anugerah loh itu. Oleh karena itu, sepanjang hidup kita adalah sepanjang hidup penuh dengan anugerah Tuhan. Jadi teman-teman, sidang jemaat yang dicintai Tuhan, ingat ya pesan Tuhan sore ini, syema, syama. Mendengar artinya mendengar dan melakukan. Ketika Anda mau mendengar suara Tuhan, Anda harus siap melakukan kehendak Tuhan juga. Karena itu satu paket. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Lalu bagaimana cara mematahkan kutuk? Percaya sama Tuhan Yesus. Dan jangan mau ditipu oleh suara pikiranmu. Cemburu dengan orang lain. Berkati mereka. Berkati mereka. Sebab dengan ketika engkau mendoakan dan memberkati. Mungkin masalahmu gak selesai. Tetapi Tuhan sedang berperkara dengan engkau. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Dia menyimpannya. Untuk memberikan kemenangan. Buat orang-orang yang dicintainya. Saya percaya itu. Dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya juga. Ketika di tahun ini Anda mau melakukan kuliah. Belajar dengan kuliah. Di tempat ini ada wadah pelatihan. Nantinya akan dibikin BC, Business Club. Yang saling menguatkan antara pebisnis muda satu dengan yang lain. Akan dibentuk WC, Warrior Club. Seperti itu ya, jadi bisa menguatkan satu sama lain. Gitu ya, seperti itu. Singkatan kok jelek banget ya. WC gitu ya, seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Anugerah Tuhan itu luar biasa. Nah, saya ajari ya. Lihat wajah kiri kananmu, angkat tangan gini. Aku berkati engkau dengan pasangan. Aku berkati engkau. Astrid gak rela. Astrid gak rela. Tuhan, ini untuk gua dulu Tuhan. Aduh Tuhan, ini untuk aku dulu Tuhan. Gak bisa Tuhan. Jadikan aku yang pertama Tuhan. Ya kan? Tapi dengan memberkati. Terus jemaat angkat tangan lagi, tumpang tangan lagi. Diberkati kamu. Itu serius. Tumpang tangan. Kok gak rela gitu sih? Ini jemaatnya siapa sih? Kok gak rela banget gitu loh. Diberkatinya itu gak sukacita. Diberkati kamu. Itu kayak orang judes. Ya kan, ngamuk aku gitu ya, seperti itu, marah aku gitu ya. Ya. Ini diberkati secara keseluruhan. Ya, jangan lihat badan. Badan saya juga sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Cowok pada usia-usia yang sudah matang akan terlihat dari perutnya. Kau lihat itu. Iya kan? Kalau ke mall badannya atletis. Dari belakang langsing. Perutnya enggak bisa dibohongin. Perutnya akan mengembang ke kanan dan ke kiri.
Sebab apa? Keturunannya akan memperoleh bangsa-bangsa. Ya kan? Oleh karena itu kalau kamu disindir teman, kenapa perutmu mengembang ke kanan ke kiri? Karena ada kelanjutannya bahwa keturunanku akan memperoleh bangsa-bangsa. Kalau aku tidak mengembang maka aku tidak akan memperoleh bangsa-bangsa. Haleluya. Itu terjemahan ngawur ya. Yang percaya kebangetan gitu. Tadi ada yang bahagia, wajah bahagia. Yes, haleluya, haleluya. Ya, Mbak, ini tidak boleh diartikan seperti itu. Tapi kalau Anda percaya, ya nggak apa-apa, gitu ya, seperti itu. Ya kan? Di masa pandemi 1,5 tahun, 2 tahun itu, ya sekarang masih enak ya, kita sudah bisa pergi-pergi, sudah bisa makan di tempat. Yang awal-awal pandemi itu menyiksa sekali. Makanan kami itu frozen food. Dipanasin. Saya seperti kepikiran kok kembali masa kuliah lagi. Makan mie instan. Sampai di dalam hati saya berhak bahagia Tuhan. Saya berhak bahagia. Begitu pandemi istilahnya mulai berkurang di bulan 9, 10. Saya mulai makan di luar dengan sebuah slogan, saya berhak bahagia. Ya kan? Perlahan tapi pasti, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Berat badan saya naik 0,5 kilo. Gak apa-apa, saya berhak bahagia. 0,5 kilo. Gak apa-apa Tuhan. Keturunanku akan memperoleh bangsa-bangsa. 0,5 kilo lagi, gak apa-apa Tuhan. Sampai suatu saat saya pakai celana panjang, tidak muat lagi. Ya secara ini masih muat, masih longgar banget. Tetapi begitu menyentuh area perut, ke area kekudusan pria gitu ya, seperti itu. Tiba-tiba ini sudah tidak bisa lagi. Apakah slogan berhak bahagia bisa dilakukan lagi? Oh bisa, beli celana. Ya kan? Saya beli celana Tuhan, ukurannya saya ya 2 nomor lah, jaga-jaga. Beberapa hari kemudian leher saya sakit. Sakit sekali. Saya mulai curiga. Ini gara-gara pola makan saya yang berhak bahagia ini. Besoknya saya cek. Betul kecurigaan saya. Trigliserid saya 675. Padahal standarnya 200. Saya doa sama Tuhan, tolong turunin trigliserid saya Tuhan. Kamu berhak bahagia kan? Gitu ya, seperti itu. Iya kan? Tuhan ampuni saya. Saya mau Tuhan, jaga makan, jaga apa. Tuhan serius Tuhan. Aku mau bahagia di dalam Engkau saja Tuhan. Sejak saat itu ya saya kurangi porsi makan saya. Sudah 1 bulan ini puji Tuhan. Yang Anda gak sadar loh. Saya kalau berat badan itu naik cuma 3-5 kilo. Ngefeknya itu cuma di pipi. Untungnya ada masker. Ya kan, orang gak akan ngerti pipi saya gitu ya. Pipi mengembang ke kanan dan ke kiri, tidak ada yang tahu, aman. Gitu ya, seperti itu. Tapi begitu dibuka, loh kamu kok besaran ya sekarang. Orang itu sungkan ngomong kita gendut, percayalah. Ya kan, anak-anak rohani kita, oh kok sekarang lebih diberkati ya. Hentikan omong kosong itu, dia sedang mau berkata, kita ini gendut. Ya kan, seperti itu. Dia sebenarnya ingin berkata seperti itu. Ya kan, kok pakai kata diberkati gitu ya. Berkatnya tak berkesudahan dan yang lain-lain. Ya kan, ya itulah anak-anak Tuhan. Dan ketika saya seperti itu, saya sadar. Saya mulai latihan, saya berpuasa. Saya makan sehari yang biasanya. Makan saya itu enggak banyak sebenarnya. Aksesorisnya yang banyak. Ya kan, ngambil ATM, aduh sungkan cuma ngambil ATM. Ini toko perlu ada perputaran uang, beli gitu ya, beli. Ya kan, terus karena
pelayanannya kebanyakan di jalan, mampir lagi, satu toko lagi, kepingin ke belakang, masa ke belakang aja nggak beli apa-apa, sungkan beli permen, makan, aksesoris yang banyak itu membuat tumpukan itu semakin banyak, makanya sedikit, saya akhirnya kurang, ya. Ketika saya mau makan, saya selentik bibir saya. Ayo, berbahagia lagi. Ayo, mau berbahagia lagi. Gitu ya, seperti itu. Nggak wes Tuhan, nggak wes seperti itu. Karena saya nggak mau bahagia 1, 2, 3, 4 tahun terus masuk rumah sakit bertahun-tahun. Siapa yang mau? Ini bukan soal body shaming, ini soal kesehatan. Ya kan? Sekali lagi saya nggak pernah suka, dari dulu itu saya nggak pernah ada problem dengan bentuk tubuh. Karena di keluarga saya badannya gede-gede, itu menandakan kemakmuran. Tetapi ketika saya mengerti ini kesehatan tidak baik, dan saya mulai belajar. Ya, sekali lagi, jangan mengambil bagian yang harusnya kita persembahkan buat Tuhan. Apa? Lemak. Ya kan? Cowok-cowok yang perutnya ke depan, tunjuk. Jangan mengambil bagian yang untuk kemurahan Tuhan. Ya, seperti itu. Cewek-cewek, enggak berani saya gitu ya, seperti itu. Ya kan, sebab kalau cewek ngambek itu bisa lama gitu ya, seperti itu. Enggak, cewek-cewek di sini diberkati. Haleluya. Tapi kalau saya ngomong diberkati, ingat kata-kata saya sebelumnya gitu ya, seperti itu. Bercanda ya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya di tahun ini jikalau kita mau percaya, kita akan mengalami sebuah pertumbuhan rohani yang berbeda. Sebuah dimensi yang Tuhan sudah siapkan buat orang-orang yang mengasihinya di akhir zaman ini. Ada Omikron, ada Popcron, ada apapun juga, kita aman di dalam pelukannya Tuhan. Ada varian Ihu, Ahai, sekalipun kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut karena kita aman di dalam perkenanannya Tuhan, perlindungannya Tuhan. Favor dengan Shema itu ternyata berhubungan. Kamu mau mengalami favor of God, ya Shema ini kuncinya. Shema, dengerin sungguh-sungguh, lakukan perintahnya sungguh-sungguh. Kalau Tuhan bilang, doain. Di mana Tuhan? Di luar kota. Tuhan, aduh Tuhan, gak kuat Tuhan. Kan bisa lewat video call Tuhan. Enggak, doain pokoknya keluar kota. Taat, Shema, kamu ngalami favor of God. Ya kan? Saya pernah pada masa-masa dulu saya mendengar suara Tuhan indah sekali. Saya makan loh. Saya itu paling suka mie ayam sama dak. Bebek. Ya. Terutama dengan sambal. Sambal hijau, sambal merah. Wih, ngiler saya. Dan saya dulu tidak terlalu banyak uang. Sampai suatu saat saya selalu menghemat untuk akhir pekan. Jadi Anda tahu saya menabung keuangan saya untuk akhir pekan supaya saya bisa makan enak. Tapi saya dengerin suara Tuhan. Bebek super jumbo idaman saya. Begitu saya makan, saya ada satu anak kos baru yang mungkin dia nggak kenal sampai saya sampai sekarang. Tapi saya nggak pernah lupa ingatan saya. Tuhan berkata, kasih bebekmu ke dia. Nah setelah saya kasih, dia besoknya meninggal. Enggak, bos, enggak. Enggak. Ya, Anda suka cerita yang gitu-gitu sih, gitu ya, seperti itu. Enggak, dia enggak ada apa-apa, dia sehat selalu. Dia tubuhnya kurus kok. Tapi saya belajar mempermalukan daging ketika saya mendengar suara Tuhan. Udah tak buka loh. Nasinya itu mengebul-ngebul, ada bumbu kuningnya menari-nari gitu ya di pikiran saya. Saya ritual dulu mempersiapkan teh, mempersiapkan apapun. Tiba-tiba suaranya jelas, kasih orang itu. Apa nggak ngiler kamu?
Uang nggak ada. Lain lagi kalau kamu kantongmu penuh dengan uang. Waktu itu saya nggak banyak uang. Dan saya kasih sama dia. Tuhan berkata apa? Nggak usah makan. Kerucukan sepanjang malam. Saya kesal seminggu sama suara Tuhan. Ya kan, saya kesal seminggu sama suara Tuhan. Lalu saya datang ke gereja berkata, percayalah kamu akan diberkati. Dan sampai berapa tahun saya nggak diberkati. Saya bingung, ketaatan pasti beroleh berkat. Ya kan, pada waktu hari Sabtu saya melakukannya, hari Minggu ke gereja, pendetanya ngomong gitu, wah haleluya, ini alamat gua akan diberkati. Gua nunggu gak diberkati, gak berkati. Tapi ketaatan tidak berujung kepada berkat-berkat jasmani. Enggak. Tapi saya mulai sadar, sejak saat itu saya semakin peka dengan suara Tuhan. Sejak saat itu saya semakin tahu apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mendengar suara Tuhan tidak selalu identik kamu dapat yang mewah-mewah. Dapat berkat-berkat yang melimpah, enggak. Mendengar suara Tuhan, kadang kamu akan mendekat, dibuat Tuhan lebih peka lagi. Kemarin saya doa sama Tuhan. Oh, benar-benar tahun extraordinary. Saya doa sama Tuhan. Tuhan berkata, perkenananku akan lebih lagi dan lebih lagi. Ya kan? Ketika kita sudah melayani orang dari pagi sampai malam tidak ada hasil. Tapi hati saya ini mulai mendengar suara yang pertama kali saya dengar. Saya bersyukur sekali Tuhan. Kasih-Mu itu sempurna melebihi daripada semuanya Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Satu pokok aja deh di dalam Samuel ini. Ya, Anda akan mendapat banyak. Worship leader hentikan berkata, mari kita mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak ada yang sedikit. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Selesai. Saya juga melakukan hal yang sama. Sampai pada waktu malam saya ditegur sama Tuhan. Mari kita buka sebagian. Saya nggak pernah ngomong sedikit loh, sebagian. Firman Tuhan itu tidak ada yang dibagi-bagi. Firman Tuhan hari ini sempurna untuk hari ini. Ya. Jadi ketika kita berkata, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. That's it, cukup. Jangan ditambahi sebagian, itu salah saya sih. Saya sering melakukan juga. Sebagian kebenaran firman Tuhan, berarti kebenarannya cuma sebagian dong. 1/4 bagian, sedikit lah apalagi kalau sedikit kebenaran firman Tuhan. Berarti kebenarannya cuma seipat. Kebenaran adalah kebenaran, tidak pernah dibagi, tidak bisa dibagi. Kebenaran adalah cukup dan anugerah Tuhan sempurna untuk hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita mau perjamuan kasih? Ya. Roti sudah datang, Mas. Oke, haleluya. Beli berapa tadi? Oke, silakan ya. Silakan dibagi untuk hamba Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih, haleluya. Oke, ini roti spesial, haleluya. Ini roti spesial hari ini, karena sesuai tertulis dengan kebenaran firman Tuhan, hendaknya ini roti tidak beragi. Tapi roti ini penuh dengan ragi, makanya bisa mengembang. Bercanda ya, nggak apa-apa. Silahkan worship leader yang cantik-cantik ini, siapa yang mau didoakan terlebih dahulu? Luar biasa ya. Oke, kita persiapan bersama-sama. Yang sudah terima perjamuan ini, roti dan anggur, bangkit berdiri. Bangkit berdiri.
Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Kasih-Mu besar. Kasih-Mu luar biasa. Kami percaya Tuhan. Shikirana karama shikira borama. Kami percaya Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Allah kita telah terbukti ketika Dia menyerahkan anaknya. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu tak lepas kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita bersama-sama. Sambil persiapan kita menyanyikan lagu ini dari awal. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi Kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi Kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku
sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, 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 dan bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kita bersama-sama. Ini perjamuan kudusnya Tuhan. Kasih Allah adalah mau berkorban. Sudahkah Anda mau menjadi roti yang terpecah bagi orang lain? Sudahkah Anda mau melayani orang lain seperti engkau melayani dirimu sendiri, menyembah dan melayani Tuhan seperti engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan? Dia adalah pencipta semuanya. Sudahkah engkau berbagi dengan orang lain? Sudahkah kasihmu adalah kasih yang berkorban, bukan kasih imbal balas? Karena itu kasih Tuhan terhadap hidup kita. Dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat roti bersama-sama di Jemaat West dan semua sidang jemaat di tempat lain juga. Bukankah roti yang terpecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Kirana kasyukurumu takaramasi. Kami percaya padamu Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ambil anggur di tangan kita masing-masing. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosa kita? Minumlah sebagai peringatan akan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allahku Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti Ketika Dia serahkan anaknya. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu.
sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu sebagai lambang penyerahan. Kita doa berkat terlebih dahulu dan setelah itu acara bisa dilanjutkan kembali. Kita angkat kedua tangan kita. Sidang jemaat, berkat anugerah Tuhan dan perkenanan dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus ada pada dirimu. Kasih Tuhan ada di dalam hatimu. Hidupmu akan menjadi roti yang terpecah bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau akan mengalami perkenanan demi perkenanan Tuhan yang indah di tahun ini. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan anugerah Tuhan menyertai kita bukan hanya sekarang, tapi untuk selama-lamanya. Yang percaya, engkau mendapat perkenanan dari Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Oke, mari kita berdoa untuk